Halo, perkenalkan saya Galang Adi Wicaksono dari Program Studi Teknik Sipil dengan NIM 21010120120008 dari Universitas Diponegoro. Saya merupakan anggota dari KKN Tematik Universitas Diponegoro dan Unisfed Desa Punyulharjo Kabupaten Rembang tahun 2022. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari program monodisiplin saya mengenai perencanaan perancangan lahan parkir situs perahu kuno dan alur transportasi desa wisata Punjulharjo. Oke, yang pertama perancangan lahan parkir. Lalu, mengapa sih dilakukan desain perancangan lahan parkir? Jadi, setelah melakukan survei di situs perahu kuno, area parkir situs perahu kuno masih terbatas. Oleh karena itu, akan mengakibatkan kerepotan dalam mengatur kendaraan pengunjung ketika terjadi lonjakan pengunjung. Maka perlu diadakan perencanaan lahan parkir yang memadai di area situs perahu kuno dan disertai juga dengan alur perjalanan transportasinya. Nah, ini merupakan desain dari lahan parkir yang terletak di area situs perahu kuno yang letaknya berada di depan area situs perahu kuno dengan luas lahan kurang lebih 1906 meter persegi dengan bangunan yang terdiri dari lahan parkir, dari bus, mobil, sepeda motor, dan juga ada bangunan kantin, ada bangunan toilet, ada bangunan musola, sama ada juga bangunan pos penjaga. Baik, ini merupakan desain 3D dari lahan parkir yang tergambar, yaitu ada desain musola, ada desain kantin, dan ini merupakan lahan parkir dari situs perahu. Selanjutnya mengenai perencanaan alur transportasi wisatawan desa wisata Punjulharjo. Mengapa sih perlu direncanakan alur transportasi wisatawan di desa wisata Punjulharjo? Untuk membuat sebuah paket wisata di desa wisata Punjulharjo, maka perlu dikoordinir perjalanan wisata para wisatawan dengan menggunakan fasilitas yang kita sebut sebagai shuttle atau di desa Punjulharjo adanya yaitu odong-odong. Hal ini juga dapat menumbuhkan perekonomian para warga desa wisata. Oleh karena itu, perlu direncanakan alur atau rute transportasi wisatawan untuk mencegah terjadinya kepadatan lalu lintas. Sebenarnya ada problem apa sih? Yang pertama yaitu karena kondisi jalan. Kondisi jalan di desa Punjulharjo termasuk jalan lingkungan sekunder menurut pedoman desain geometrik jalan, yang dimana tidak diperuntukkan untuk bus dan hanya diperuntukkan bagi kendaraan beroda 3 atau lebih dengan minimal lebar jalan 3,5 meter. Yang kedua, pengunjung nih. Menurut data pengunjung desa wisata Punjulharjo lumayan banyak, terutama pada hari-hari libur atau weekend. Yang ketiga yaitu kemacetan. Karena kondisi jalan yang tidak terlalu besar, maka juga peminat dari desa wisata Punjulharjo banyak dan terjadi penumpukan transportasi di jalan desa wisata Punjulharjo. Dari berbagai masalah yang sudah disebutkan tadi, maka solusinya perlu diadakan perencanaan alur transportasi wisatawan yang terkoordinir untuk memudahkan para wisatawan menjangkau objek-objek wisata yang ada di desa wisata Punjulharjo. Nah, berikut merupakan desain alur transportasi wisatawan desa wisata Punjulharjo yang dimana area parkir utama berada di gerbang utama memasuki desa wisata Punjulharjo, dan kemudian para pengunjung dapat menggunakan shuttle atau odong-odong dari parkir utama ke objek-objek wisata yang ada di desa Punjulharjo seperti situs perahu kuno dan pantai Karangjahe. Untuk list merah merupakan jalan ke arah situs perahu kuno dan list biru merupakan jalan ke arah pantai Karangjahe. Nah, ini merupakan alur atau rute perjalanan dari parkir utama menuju ke situs perahu kuno dan kembali lagi ke parkir utama. Kemudian ini merupakan rute perjalanan dari parkir utama menuju ke pantai Karangjahe dan kembali lagi ke parkir utama. Berdasarkan kajian rute alur transportasi didapatkan jarak antar objek wisata dari parkiran utama ke situs perahu kuno sebesar 903 meter. Kemudian kembali lagi ke situs, dari situs ke parkiran 1570 meter. Kemudian dari parkiran utama ke KJB 710 meter. Kemudian dari KJB ke parkiran utama 1378 meter dengan total putaran berarti 4561 meter. Hal ini semoga dapat memakmurkan pendapatan ekonomi warga dengan dikarenakan nanti banyaknya dibutuhkan koordinasi warga untuk mengelola
alur, dan shuttle-shuttle wisatawan di Desa Bukit Harjo. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.